Pasar pagi di kawasan Jatiwaringin selalu padat. Motor berseliweran, pedagang teriak-teriak nawarin dagangan, dan aroma campur aduk antara ikan asin, sayur mayur, dan gorengan bikin orang bisa mabuk darat meski nggak naik kendaraan. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu gerobak mie ayam yang selalu punya antrean panjang. Letaknya agak nyempil, dekat tumpukan karung-karung cabai kering. Di atas gerobak kayu yang udah kusam dan penuh bekas minyak, ada tulisan ngejreng warna merah. Mie ayam Windows. Winda. Namanya Winda. Wanita montok yang senyumnya nyaris nggak pernah lepas dari bibir, tapi matanya tajam, seperti selalu ngintai mangsa. Rambutnya panjang, diikat cepol asal-asalan. Bajunya selalu ketat dan terbuka, bikin pembeli, khususnya ya cowok-cowok, betah nongkrong lama-lama di depan gerobaknya. Setiap pagi sebelum matahari nongol, Winda udah datang ke pasar. Dia bersihin gerobak, rebus mie, potong ayam, dan siapkan kuah bening kental yang aromanya bisa bikin perut keroncongan. Semua dikerjain sendiri, dia nggak punya karyawan. Tapi herannya, mie ayamnya nggak pernah habis. Selalu cukup, bahkan meski pembelinya banyak. Yang aneh, pembelinya hampir semua laki-laki. Dari sopir angkot, tukang parkir, sampai pegawai kelurahan, semua berebut pengen nyobain mie ayam Winda. Bahkan ada yang sampai ngutang asal bisa makan semangkuk. Nggak ada yang bisa ngalahin rasa mie ayam Winda, kata Pak Surya, tukang tambal ban, sambil ngulet puas abis makan. Bener, kuahnya tuh kayak bikin ketagihan timpal Mas Dion, guru olahraga yang setiap hari beli 2 mangkuk sekaligus. Tapi yang jadi bisik-bisik warga bukan cuma soal rasa. Udah 3 orang pria yang terakhir beli mie ayam di situ nggak pernah kelihatan lagi. Yang pertama, Pak Budi, pedagang kelontong. Katanya pamit ke pasar pagi-pagi, tapi sampai sore nggak pulang, hilang tanpa jejak. Nyusul Bang Ucup, tukang becak, yang katanya terakhir kali makan di gerobaknya Winda. Terakhir, Yayan, cowok bujang yang suka iseng godain Winda tiap lewat. Semua lenyap begitu aja, tapi polisi nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak ada bukti, nggak ada saksi. Apalagi Winda, dia selalu pasang wajah sedih setiap ditanya soal itu. Saya mah cuman jualan bang. Kalau orang hilang jangan tanya saya, katanya sambil berkedip pelan. Meski begitu, nggak ada yang curiga. Mungkin karena pesona tubuhnya atau senyum ramah yang selalu dia kasih ke tiap pembeli. Tapi di balik senyum manis itu ada sesuatu yang nggak banyak orang tahu. Di belakang pasar, di balik tembok kusam dan jalanan becek, ada satu rumah petak kecil. Disitulah Winda tinggal. Nggak ada yang berani deketin rumah itu. Selain karena lokasinya yang nyempil, banyak yang bilang sering kedengeran suara aneh tengah malam. Kayak suara air mendidih dicampur sama erangan pelan. Winda nggak punya keluarga. Suaminya meninggal 5 tahun lalu. Katanya kecelakaan, tapi warga sekitar bilang mayatnya nggak pernah dikubur. Dan sejak itu, Winda jadi rajin jualan mie ayam. Gerobaknya makin laris, tubuhnya makin montok, dan jumlah lelaki yang hilang makin bertambah. Tapi nggak ada yang benar-benar berani nanya, karena Winda, seaneh apapun, tetaplah bagian dari pasar. Dan mie ayamnya tetap yang paling enak se-Jatiwaringin. Jaka baru sebulan pindah ke kontrakan belakang pasar Jatiwaringin. Anak muda rantauan, kerja serabutan, kadang jadi kurir, kadang bantu-bantu angkut barang di kios. Tapi ada satu hal yang selalu dia lakuin tiap pagi. Beli mie ayam Winda. Awalnya dia cuma penasaran, gara-gara dengar cerita dari tukang parkir soal rasa kuah yang bikin nagih. Tapi begitu nyicip pertama kali, dia langsung ngerti kenapa banyak yang rela antre. Tekstur mie-nya kenyal, topping ayamnya gurih manis, dan kuahnya, aduh, kayak ada sensasi aneh di lidah.
Bukan micin, bukan kaldu biasa. Lebih dalam. Kayak ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Tapi setelah seminggu makan terus-terusan, Jaka mulai ngerasa aneh. Badannya lemas, mimpinya kacau, dan setiap malam dia selalu kebangun pas jam 3 pagi. Bukan cuman kebangun, dia ngerasa kayak diawasin dari jendela. Padahal jendelanya ngadep ke gang buntu. Suatu malam, pas lagi duduk di ruang tengah kontrakan, dia dengar suara aneh dari arah dapur. Suara air ngocor, padahal keran udah dia matiin dari tadi. Pas dicek, kosong. Tapi pas dia balik badan, dia sempat lihat sekilas bayangan hitam berdiri di pintu belakang. Gak jelas, tapi tinggi. Dan matanya merah menyala. Cuman sedetik. Tapi cukup bikin Jaka gak bisa tidur sampai subuh. Besoknya dia tetap ke pasar dan tentu aja beli mie ayam Winda lagi. Tapi kali ini dia lebih perhatiin dan mulai nyadar hal-hal kecil yang sebelumnya dia anggap biasa. Kayak suara pisau Winda yang motong daging, gak kayak suara motong ayam biasa. Lebih tebal, lebih keras. Kayak lagi motong tulang besar. Waktu dia lihat ke arah dapur gerobak, dia sempat ngintip isi panci. Kuahnya gak bening, warnanya agak kecoklatan, dan ada potongan-potongan aneh kayak serpihan kulit. Tapi begitu Winda sadar Jaka ngelihatin, dia langsung tutup pancinya rapat sambil senyum manis. "Enak mas, mau nambah?" Jaka angguk walau dalam hati mulai mual. Tapi karena gengsi dia habisin juga. Pas mangkuknya kosong, Winda ngelus tangan Jaka pelan. "Mas Jaka anaknya kuat ya, cocok nih sama kuah spesial saya." Sentuhan itu bikin bulu kuduk Jaka merinding. Tangannya dingin tapi anehnya bikin kulit kayak kesetrum. Dan selama perjalanan pulang, telapak tangannya nggak bisa hilangin rasa dingin itu. Kayak ada bekasnya. Malam harinya, Jaka mimpi buruk. Dia lari di lorong gelap, dikejar suara langkah berat. Di ujung lorong, dia lihat gerobak mie ayam. Tapi kuahnya bukan bening, melainkan merah darah. Di belakang gerobak, ada Winda, berdiri dengan senyum lebar, tangannya megang pisau besar, dan bajunya berlumur darah. Jaka kebangun dengan keringat dingin, dan anehnya, tangannya masih bau kuah mie ayam. Besoknya dia mutusin buat nggak makan mie ayam itu lagi. Tapi pas lewat gerobak Winda, dia merasa ditarik. Kayak ada kekuatan nggak kelihatan yang nyeret kakinya buat berhenti. Dan Winda seakan tahu langsung menyapa dengan tatapan menusuk. "Tumben nggak beli mas Jaka?" Dia cuman senyum kaku. Tapi dari ujung mata, dia lihat sesuatu bergerak di bawah gerobak. Kayak tangan. Tangan manusia pucat, kurus, dan menggeliat seperti minta tolong. Sejak malam itu, Jaka nggak tenang. Bayangan tangan yang menggeliat di bawah gerobak Winda terus muncul di kepalanya. Dia coba pura-pura lupa, alihin pikiran dengan kerja, tapi rasa penasaran pelan-pelan berubah jadi obsesi. Apalagi waktu dia dengar kabar dari tukang parkir kalau salah satu pelanggan setia mie ayam Winda, Mas Dion, udah 3 hari nggak kelihatan. Biasanya dia nongol terus ya sekali makan 2 mangkok. Tapi sekarang hilang. Nggak ke sekolah, rumahnya kosong, kata Pak Salim sambil ngelap keringat di pelipis. Jaka mulai nyambungin semua kejadian, Pak Budi, Bang Ucup, Yayan, dan sekarang Mas Dion. Semua cowok, semua pelanggan Winda, dan semuanya hilang. Bukan sakit, bukan kabur, tapi hilang kayak ditelan bumi. Dia mulai ngumpulin info. Ngobrol pelan-pelan sama pedagang lain, tukang becak, bahkan ibu-ibu yang suka beli sayur. Tapi nggak ada yang berani ngomong banyak. Rata-rata cuman geleng kepala atau bilang, "Udah, Mas, jangan ikut campur." Malamnya, Jaka nekat balik ke pasar. Jam 12 malam. Dia ngumpet di balik kios kosong, nunggu di sekitar gerobak mie ayam.
tapi pasar sepi total. Hanya lampu jalan yang kedip-kedip dan suara tikus yang lari-larian. Hampir 1 jam dia nunggu, akhirnya ada bayangan muncul dari arah rumah petak belakang pasar. Winda. Pakai daster merah, rambut digerai, jalan pelan sambil dorong gerobak ke arah tengah pasar. Tapi yang aneh, di atas gerobak bukan peralatan dagang. Ada sesuatu yang ditutup kain hitam, memanjang. Bentuknya kayak tubuh manusia. Jaka nahan napas, dia pelan-pelan ikutin Winda jaga jarak, sampai Winda berhenti di dekat selokan besar di ujung pasar. Dia buka kain hitam itu, dan Jaka ngeliat jelas. Kaki manusia, lemas, pucat dan udah nggak bergerak. Jaka nggak bisa lihat wajahnya, tapi bentuk tubuhnya mirip Mas Dion. Winda angkat tubuh itu dengan kekuatan yang nggak masuk akal. Harusnya nggak mungkin perempuan sekecil dia bisa gendong badan segede itu. Tapi dia lemparin tubuh itu ke dalam selokan kayak buang sampah. Tanpa suara, tanpa ekspresi. Cuma dingin. Jaka mundur, panik, nafas ngos-ngosan, tapi sial, dia nggak hati-hati. Kakinya nginjak kaleng kosong. Klang! Winda langsung noleh. Matanya merah, serius merah. Bukan pantulan cahaya, matanya beneran nyala merah. Siapa di situ? Teriaknya, suaranya nggak kayak manusia. Serak, berat, kayak 2 suara tumpang tindih. Jaka lari secepat mungkin, nggak peduli arah. Dia baru berhenti setelah nyampe depan kontrakan. Keringat dingin, badan gemeteran. Di dalam kamar, dia ngaca. Wajahnya pucat. Tangannya masih gemetar. Tapi yang paling bikin dia ngeri, di kerah bajunya ada percikan darah. Bukan darahnya, tapi darah dari tubuh yang dilempar Winda. Malam itu Jaka nggak tidur. Dia tahu satu hal pasti. Dia nggak cuma lagi ngadepin janda penjual mie ayam biasa. Dia lagi ngadepin sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan sekarang dia yakin Winda tahu siapa dia. Dan itu artinya dia dalam bahaya besar. Sejak malam ngintip Winda buang mayat ke selokan, hidup Jaka makin kacau. Dia ngerasa terus diawasi. Setiap malam ada bayangan yang mondar-mandir di depan kontrakannya. Suaranya nggak kedengeran jelas, tapi langkahnya berat, pelan, dan selalu berhenti pas di depan jendela kamarnya. Awalnya Jaka coba abaikan. Dia kunci semua pintu, nutup jendela, bahkan taruh kursi buat ganjel, tapi suara itu tetap datang. Gak cuman malam, siang pun dia sering dapat gangguan. Kayak ada yang bisik-bisik di telinganya pas lagi ngopi di warung. Atau ada bau kuah mie ayam yang nyusup ke hidungnya tiba-tiba, padahal dia lagi di pasar ikan. Yang paling bikin dia ngeri adalah ketika dia nemu bangkai kucing di depan pintu kontrakan. Badannya sobek, isi perutnya keluar, dan di atas tubuh itu ada tulang ayam ditusuk pakai lidi. Kayak semacam ritual. Jaka mulai ngomong sendiri. Teman kontrakannya, Arif, mulai curiga. Bro, lu kenapa sih akhir-akhir ini kayak orang stres? Lu percaya kalau mie ayam Winda itu ada yang nggak beres? Ya, enak sih emang. Tapi apaan maksudnya nggak beres? Gue lihat dia buang mayat ke selokan malam-malam. Tangannya kuat banget. Matanya merah, Rif. Merah. Arif cuma ketawa nggak percaya. Tapi besoknya, dia ikut Jaka ngintip ke tempat kejadian. Selokan udah kering. Tapi ada bekas bercak coklat kehitaman di pinggir dindingnya. Dan lebih ngeri lagi, di semak-semak dekat situ, mereka nemu sepatu sebelah. Ukurannya gede, mirip yang sering dipakai Mas Dion. Anjir, ini beneran serem, Jak, kata Arif pelan. Lu percaya sekarang? Iya, tapi kita harus buktiin, bro. Kita nggak bisa asal nuduh. Akhirnya mereka sepakat buat pasang kamera kecil di salah satu kios yang ngadep ke arah tempat Winda biasa dorong gerobak malam hari. Kameranya disembunyiin di antara tumpukan kardus nyambung ke HP Jaka. Malam harinya mereka nunggu bareng. HP diletakin di meja,
ngadep ke mereka berdua. Awalnya nggak ada yang terekam. Tapi sekitar jam 1:20 ada gerakan. Winda muncul. Kali ini nggak bawa gerobak, tapi di tangannya ada baskom gede. Isi baskomnya gerak, kayak ada yang hidup di dalamnya. Mereka lihat jelas dari layar, tangan manusia kecil, kayak tangan anak-anak. Baskom itu dituangin ke dalam selokan pelan-pelan. Nggak ada suara, tapi ekspresi Winda kosong. Kayak bukan manusia. Jaka dan Arif saling pandang. Nggak ada yang berani ngomong, tapi dada mereka sama-sama sesak. Nggak nyangka bakal lihat hal sejelas itu. Pas Winda balik badan, dia sempat nengok ke arah kamera. Matanya nembus lensa, seolah tahu mereka lagi nonton. Dan yang paling bikin jantung Jaka hampir berhenti, senyuman itu. Tipis, sadis. Persis kayak yang dia lihat di mimpinya. Tiba-tiba layar HP nge-freeze. Hitam. Kamera mati total. Dan saat itu juga lampu kontrakan mereka padam. Gelap gulita, dari luar suara langkah berat makin jelas, dekat, semakin dekat. Jaka, bisik Arif gemetar. Lu denger itu? Jaka nggak jawab. Dia cuman pegang tangan Arif erat-erat. Keduanya nahan napas, berharap apapun yang di luar nggak masuk. Tapi suara langkah itu berhenti, pas di depan pintu. Setelah kejadian malam itu, Jaka dan Arif memutuskan buat ngungsi ke rumah temennya di luar pasar. Mereka nggak bisa tidur, nggak bisa makan, bahkan buat ngomong aja susah. Tapi di tengah ketakutan itu, Jaka dapat satu ide. Dia inget dulu ada pedagang lama yang sempat ngomongin soal Winda. Namanya Bu Minah, penjual jamu yang sekarang udah nggak dagang lagi. Besok siangnya, mereka nekat nyari Bu Minah ke kampung sebelah. Butuh waktu sejam lebih buat nemuin rumah kecilnya yang ada di pinggiran sawah. Pas mereka ketok pintu, seorang perempuan tua keluar. Matanya cekung, kulitnya keriput, tapi tatapannya tajam. "Cari siapa?" tanya Bu Minah. "Bu, maaf ganggu. Kami mau nanya soal Winda yang jualan mie ayam di pasar," kata Jaka pelan. Mata Bu Minah langsung berubah, dari tajam jadi takut. "Kalian udah lihat sesuatu ya?" tanyanya pelan. Jaka dan Arif saling pandang lalu angguk. Bu Minah nyuruh mereka masuk. Di dalam rumah yang sempit dan bau kayu tua itu, Bu Minah mulai cerita. Suaranya lirih, tapi jelas. Winda bukan orang baru. Dia udah ada di pasar itu dari dulu, tapi bukan sebagai penjual. Dulu dia kerja di salon, terus hilang beberapa tahun. Pas balik-balik, tiba-tiba jualan mie ayam. Badannya montok, wajahnya beda, lebih cantik. Tapi ada yang aneh. "Aneh gimana, Bu?" tanya Arif. Waktu itu banyak cowok yang ngejar-ngejar dia, tapi satu persatu mulai hilang. Sama persis kayak sekarang, tapi orang-orang takut ngomong. Karena pernah ada satu pemuda namanya Darto yang nuduh Winda. Besoknya Darto mati. Kesetrum katanya. Tapi badan Darto gosong kayak dibakar. Jaka ngerasa bulu kuduknya berdiri. Semua cerita itu makin nyambung sama apa yang dia lihat. "Saya pernah lihat dia tengah malam, bawa ayam hitam dan kemenyan ke belakang pasar. Dia ngelakuin sesuatu, ritual, tapi nggak ada yang berani deket. Habis itu, mie ayamnya makin laris dan dia makin montok, kayak nyerap sesuatu dari para lelaki yang hilang." "Maksudnya, dia pesugihan?" bisik Jaka. Bu Minah hanya mengangguk pelan. "Tapi ini bukan pesugihan biasa, bukan minta uang atau kaya. Ini semacam tumbal, tapi bukan tumbal untuk setan biasa. Saya yakin dia pelihara makhluk dari luar. Bukan jin tapi lebih buas, yang butuh daging dan darah laki-laki." Arif mulai gemetar.
Makanya cuma cowok yang jadi korban. Iya. Dan kalau kalian udah lihat langsung, berarti kalian udah ditandai. Makhluk itu nggak bakal berhenti sampai kalian jadi bagian dari tumbal selanjutnya. Mendengar itu, Jaka dan Arif langsung pucat. Napas mereka pendek, dada mereka sesak. Mereka pikir semua bisa selesai kalau lapor polisi. Tapi sekarang mereka sadar, ini bukan sekadar kasus kriminal. Ini udah masuk ke wilayah yang nggak bisa dijangkau hukum. Sebelum mereka pergi, Bu Mina sempat ngasih satu benda ke Jaka. Sebuah potongan akar kering yang dibungkus kain putih. Taruh ini di saku, jangan sampai lepas. Kalau suatu malam kalian dengar suara piring jatuh atau bau kuah ayam muncul tiba-tiba, jangan buka mata, jangan ngomong, dan jangan sekali-sekali nyebut nama Winda. Mereka pamit dengan tubuh gemetar. Misteri soal Winda belum sepenuhnya terungkap. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang mereka hadapi, jauh lebih mengerikan dari sekadar pembunuh biasa. Malam itu, Jaka dan Arif memutuskan satu hal. Mereka nggak bisa terus lari. Mereka harus ngelawan. Arif dapat info dari grup online yang bahas soal ilmu hitam. Ada satu dukun di pinggir kota, namanya Pak Edi, yang katanya pernah ngebantu warga ngusir makhluk dari pesugihan. Mereka pun berangkat subuh-subuh, naik motor sambil bawa potongan akar pemberian Bu Mina. Perjalanan mereka melewati jalanan sepi dan berkabut. Udara dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang menusuk sampai ke tulang. Rumah Pak Edi ada di tengah kebun bambu dengan pintu kayu reyot dan bau kemenyan menyengat. Begitu pintu dibuka, seorang lelaki tua dengan rambut panjang dan mata sayu langsung nyambut mereka. "Kalian udah ditandai ya?" katanya tanpa ditanya. Jaka dan Arif saling pandang. "Kami butuh bantuan, Pak. Kami nggak mau jadi korban berikutnya." Pak Edi duduk bersila, mengeluarkan dupa dan sesajen. Ia minta Jaka cerita dari awal. Setelah mendengar semuanya, Pak Edi mengangguk pelan. Makhluk yang Winda pelihara bukan sembarangan. Itu dari jenis pemakan roh. Dia ngumpulin energi dari ketakutan dan gairah lelaki. Bukan cuma fisik yang dilahap, tapi juga jiwanya. "Gimana cara ngelawannya, Pak?" tanya Arif. Pak Edi menarik napas panjang. "Kalian harus masuk ke wilayahnya, tapi nggak bisa asal masuk. Kalian butuh penangkal dan media penarik." Pak Edi menyerahkan 2 botol kecil berisi cairan hitam pekat. Ini darah kambing cemani dan minyak jelantah dari pembakaran mayat. Oleskan di pergelangan tangan dan leher. Malam nanti, kalian harus ke pasar. Dekati gerobaknya pas dia lagi tutup. Cari piring tua yang biasa dia pakai. Di bawahnya pasti ada lingkaran pemanggil. Hancurkan itu, tapi ingat, kalian nggak boleh ngomong satu patah kata pun selama di sana. Langit mulai gelap waktu mereka balik ke pasar. Udara malam terasa berat. Gerobak mie ayam Winda terlihat seperti biasa, rapi, bersih dan sunyi. Tapi suasananya beda. Terlalu hening, terlalu kosong. Mereka jalan pelan, mendekat, dan mulai mencari piring yang dimaksud. Jaka nemu satu piring porselen dengan motif ayam jago yang agak retak. Di baliknya bener aja ada lingkaran kecil dari benang merah dan rambut. Di tengahnya simbol aneh yang nggak bisa dibaca. Jaka langsung nginjek piring itu. Seketika terdengar suara jeritan dari arah belakang gerobak. Suara perempuan, atau lebih tepatnya makhluk yang niru suara perempuan. Arif hampir buka mulut, tapi Jaka cepat-cepat pegang tangannya. Mereka diam, keringat dingin netes dari pelipis, bau kuah mie ayam yang manis dan gurih tiba-tiba menyeruak dari tanah. Lalu suara langkah kaki, berat, lambat, menyisir jalanan pasar yang kosong. Suaranya makin dekat, Jaka bisa rasain napas panas dari belakang lehernya. Tapi dia tahan. Mereka diam. Nggak satu kata pun keluar. Beberapa detik yang terasa kayak seabad itu akhirnya berakhir ketika suara langkah menghilang.
Gerobak berguncang pelan, lalu diam. Mereka langsung ambil langkah cepat, lari sekencang-kencangnya keluar dari pasar. Di jalan pulang, Jaka baru sadar piring itu pecah. Tapi lingkaran di bawahnya nggak sepenuhnya hancur. Pak Edi udah bilang kalau lingkaran itu masih utuh walau setengah, makhluknya nggak bakal hilang. Cuma terusik. Dan saat itu Jaka sadar, mereka belum menang. Mereka baru bikin si makhluk marah. Sejak malam mereka ganggu lingkaran itu, hidup Jaka dan Arif berubah total. Bukan cuma suara-suara aneh yang terus muncul tiap malam, tapi juga penampakan. Dan yang paling parah, Winda tahu. Malam berikutnya, rumah kontrakan Jaka diteror habis-habisan. Lampu mati sendiri, dinding dicakar dari dalam, dan suara-suara cekikikan perempuan menggema dari langit-langit. Arif yang nginep malam itu nyaris kesurupan. Badannya kaku, matanya melotot, mulutnya terus nyebut nama Winda kayak orang kesurupan. Jam 2 pagi, tiba-tiba pintu rumah kebuka sendiri. Angin dingin masuk, dan bau kaldu mie ayam nyebar ke seluruh ruangan. Bukan bau sedap, tapi amis dan busuk kayak daging basi. Jaka buru-buru ambil botol darah kambing dari Pak Edi, nyipratin ke lantai dan pintu. Jeritan panjang terdengar dari luar. Ada suara benda berat kejedot tembok. Tapi pas dicek, nggak ada siapa-siapa di luar. Jalanan sepi. Hanya sisa kuah menggenang di depan rumah, kental dan merah seperti darah encer. Besoknya mereka ke rumah Pak Edi lagi. Tapi rumah itu kosong. Bekas terbakar. Habis. Tetangga bilang semalam ada kebakaran jam 3 subuh. Tapi nggak ada yang tahu siapa yang tinggal di situ. Pak Edi hilang. Gumam Arif. Mereka makin panik. Nggak ada lagi orang yang bisa bantu. Tapi di tengah ketakutan itu, Jaka tiba-tiba nekat. Kita harus balik ke pasar. Kita harus habisin semuanya malam ini. Sebelum dia habisin kita. Mereka balik lagi malam itu juga. Pasar lebih sepi dari biasanya. Bahkan, tukang sayur yang biasa ngeronda pun nggak kelihatan. Gerobak Winda masih ada di tempat. Tapi kali ini, lampu di atasnya nyala. Terang, terlalu terang. Tiba-tiba, Winda keluar dari balik tirai gerobak. Pakaiannya putih, tapi tubuhnya berlumuran cairan hitam yang lengket. Matanya merah, senyumnya lebar. Mau mie ayam, Mas? Gratis kok malam ini. Spesial buat kalian berdua. Jaka mundur. Arif gemetar sambil nyiapin botol kedua, minyak dari pembakaran mayat. Tapi Winda nggak takut. Dia justru makin dekat. Kalian udah ngerecokin tempatku. Aku baik-baik aja sebelumnya. Kenapa sih harus ikut campur? Suaranya nggak berubah, tetap manis. Tapi ada nada ancaman di balik itu. Winda nunjuk ke arah belakang gerobak. Lihat deh, kalian kenal kan? Mereka nengok, dan jantung mereka nyaris copot. Di balik gerobak ada 2 sosok, kepala tanpa badan. Salah satunya jelas wajah Pak Edi. Satunya lagi, Dimas. Jaka dan Arif langsung lari. Tapi langkah kaki mereka berat, kayak ada tangan tak kasat mata narik dari belakang. Telinga mereka penuh bisikan. Gantian, giliran kalian. Langit mendadak gelap, bukan gelap biasa. Kayak ada kabut hitam pekat turun dari langit. Gerobak mie ayam terbakar sendiri, tapi Winda masih berdiri di sana. Matanya menatap lurus, nggak kedip. Malam itu teror nggak berhenti sampai subuh. Dan ketika matahari akhirnya muncul, pasar masih sepi. Tapi gerobak Winda nggak ada bekasnya. Hilang kayak ditelan bumi. Tapi bau kuah mie ayam masih tercium di udara, gurih, anyir, dan sangat mengganggu. 3 hari setelah malam teror itu, Jaka dan Arif hidup seperti zombie. Makan nggak nafsu, tidur cuma 2 jam, dan setiap kali merem, bayangan Winda muncul terus.
Tapi satu hal mereka sepakat, ini belum selesai. Jaka nekat ngubungi orang pintar dari luar kota, namanya Bu Lastri. Dikenalin teman lama yang pernah bantu selamatin kampung dari kasus pesugihan juga. Bu Lastri datang sore itu, pendiam, berjilbab lebar, dan matanya tajam kayak udah tahu semuanya. "Kalian udah sentuh lingkaran darah itu?" tanya Bu Lastri sambil duduk bersila di ruang tengah. Jaka dan Arif langsung angguk, berarti udah masuk dalam ikatan. Dia tandai kalian. Makin lama kalian gak selesaikan, makin dekat dia. Malam itu mereka mulai ritual pemutusan ikatan. Bu Lastri bikin lingkaran baru pakai 7 batang kemenyan, air dari 7 mata air, dan rambut dari korban yang sempat diselamatkan, yang ternyata Arif temuin waktu ngecek RS beberapa hari lalu. Seorang pria tua yang selamat tapi jadi bisu total. Tapi baru separuh ritual, lampu rumah padam. Semua pintu tertutup sendiri, lilin padam, dan angin dari entah mana meniup masuk, bawa bau kaldu yang gak enak. Dari luar jendela, suara langkah kaki terdengar. Berat, pelan. Lalu ada suara gerobak didorong. "Dia datang," bisik Bu Lastri. Pintu depan kebuka pelan. Sosok Winda muncul. Kali ini tubuhnya berubah. Matanya hitam semua, lidahnya menjulur panjang, dan tangannya penuh darah. Tapi suara manisnya tetap ada. "Kalian pikir bisa lepas gitu aja? Aku udah kasih kalian rasa, tinggal bayar." Bu Lastri berdiri. Dia baca mantra keras-keras sambil cipratin air dari tempurung kelapa ke arah Winda. Sosok itu jerit keras, suaranya bukan suara manusia, tapi suara ribuan hewan menyatu. Rumah bergetar, cermin pecah, Arif jatuh dan mimisan. Jaka maju, bawa potongan rambut korban dan minyak hitam pemberian Bu Lastri. Dia lempar tepat ke arah kaki Winda. Sosok itu langsung nyala. Bukan api biasa, tapi api biru yang ngelilingin tubuhnya dari bawah sampai ke atas kepala. "Kalian akan gantian," teriak Winda. Suaranya pecah. Tubuhnya mulai meleleh. Bukan jadi abu, tapi jadi cairan hitam pekat. Bau amisnya langsung nyebar. Tiba-tiba, hening. Lampu nyala, lilin kembali terang. Tapi nggak ada jejak Winda. Cuman bekas gosong dan genangan cairan aneh di lantai. Bu Lastri jongkok, ambil secuil tanah di situ. Dia belum habis, tapi ikatannya mulai lemah. Kalian harus pastikan dia nggak kembali. Kalau sampai malam Jumat besok dia masih bisa manggil satu korban, semuanya percuma. Jaka dan Arif saling pandang. Lelah, tapi belum selesai. Mereka tahu konfrontasi tadi belum yang terakhir. Tapi malam itu mereka berhasil bikin Winda mundur untuk sementara. Untuk 3 hari setelah konfrontasi itu, suasana pasar jadi berbeda. Gerobak Winda udah gak pernah kelihatan lagi. Lapak-lapak yang tadinya takut buka, sekarang ramai lagi. Orang-orang mulai cerita kalau Winda kabur, katanya kena penyakit aneh, kulitnya melepuh kayak terbakar. Arif dan Jaka mulai bisa bernapas. Mereka bantu Bu Lastri mengubur sisa-sisa ritual malam itu, termasuk cairan hitam yang sempat dikeringkan di atas kain kafan. Bu Lastri bilang, semua tanda menunjukkan bahwa ikatan pesugihan Winda sudah runtuh. Kalaupun dia masih hidup, dia bukan siapa-siapa lagi, bukan manusia, bukan juga makhluk halus penuh daya, kata Bu Lastri sambil membakar bungkusan terakhir. Jaka memutuskan kembali kerja di bengkel. Arif kembali buka warung kelontongnya. Semuanya terasa seperti balik ke normal. Gak ada mimpi buruk, gak ada suara langkah tengah malam, dan yang paling penting, gak ada bau kaldu aneh lagi. Seminggu kemudian, warga bikin pengajian di area pasar. Bu Lastri juga hadir. Acara berlangsung tenang, bahkan anak-anak kecil udah berani main sepeda lagi di sekitar tempat bekas gerobak Winda dulu biasa mangkal. Saat pengajian selesai, Jaka duduk di depan warung, ngerokok sambil senyum lega. Akhirnya ya Rif, kita menang.
Arif ngangguk. Bu Lastri hebat, kita beruntung ketemu dia. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Tapi entah kenapa, ada satu hal kecil yang mulai mengganggu. Setiap malam ada orang baru mangkal di pinggir pasar. Nggak jualan, cuma duduk di kursi plastik. Mukanya nggak kelihatan karena selalu pakai hoodie, tapi selalu bawa termos besar. Suatu malam, Jaka penasaran dan mutusin buat deketin. Tapi pas sampai 5 meter, orang itu langsung berdiri dan jalan cepat ke arah gang belakang. Waktu Jaka nyamperin tempat duduknya, cuman ada bekas taplak merah dan sisa air rebusan di dalam termos. Aromanya kaldu, tapi lebih samar. Ah, paling orang jualan gagal, pikir Jaka. Tapi malam berikutnya, orang itu muncul lagi. Dan malam selanjutnya, lagi, Arif mulai mimpi buruk lagi. Dalam tidurnya, dia lihat sosok perempuan bermata hitam duduk di gerobak lama Winda, senyum lebar sambil nyendokin mie ayam dari mangkuk berwarna merah tua. Ketika diceritain ke Bu Lastri, wajah wanita tua itu langsung tegang. Kalau dia masih bisa muncul di mimpi, berarti dia belum sepenuhnya musnah. Mungkin bukan dia secara wujud, tapi energinya. Atau lebih buruk, ada yang baru yang teruskan ikatannya. Jaka dan Arif kembali resah. Tapi semua bukti terlihat kecil, terlalu samar. Warga juga udah senang, udah merasa menang. Gak ada yang mau dengar cerita tentang mie ayam setan lagi. Malam itu, Arif bangun jam 2 pagi. Dia haus, turun ke dapur, dan lihat ada semangkuk mie ayam panas di meja. Gak tahu siapa yang naruh, tapi mangkuknya. Persis seperti di mimpinya. Mangkuk merah tua, dengan ukiran ayam yang bengkok. Arif menatap mangkuk merah tua di hadapannya. Mie ayam masih panas, uapnya mengepul pelan seperti tangan gaib yang mengelus wajahnya. Ia mundur selangkah. Jantungnya berdetak cepat, rumahnya terkunci rapat, tidak ada tamu, tidak ada suara. Tapi Mia itu ada di meja. Dia panggil Jaka lewat telepon. Suaranya gemetar, "Kak, Mia itu, Mianya Winda, ada di meja gue, panas." Jaka langsung datang. Begitu melihat mangkuk itu, ia langsung menepisnya ke lantai. Mangkuk itu pecah, mienya mengalir ke ubin. Tapi yang bikin keduanya ngeri adalah bukan kaldu yang keluar, tapi cairan hitam kental berbau anyir. Mirip darah busuk. Jaka tarik napas berat. Ini bukan sisa-sisa pesugihan, Rif. Ini kayak kelanjutan. Malam itu mereka kembali mendatangi Bu Lastri. Tapi rumah wanita tua itu kosong. Pintu terbuka, lampu menyala, tapi tak ada orang. Di tengah rumah ada satu benda yang diletakkan dengan sangat rapi. Termos kaldu. Tak ada pesan. Tak ada petunjuk, hanya termos itu. Arif ingin membukanya, tapi Jaka menahan. "Jangan, kita bakar aja." Tapi saat mereka mencoba menyiramnya dengan bensin, termos itu mengeluarkan suara. Suara desahan, seperti napas seseorang yang kesakitan. Dan dari balik semak, muncul sosok wanita. Tubuhnya gosong, rambutnya rontok sebagian, tapi sorot matanya masih tajam. Winda. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya setengah manusia, setengah daging mentah yang mengelupas. Matanya bukan lagi mata manusia. Matanya hitam polos, seperti kolam tak berdasar. "Kenapa dibuang?" Suaranya parau. Jaka langsung dorong Arif untuk lari, tapi Winda muncul lagi di depan mereka, seolah bisa pindah tempat tanpa bergerak. "Aku gak butuh gerobak, aku gak butuh pasar, aku cuma butuh tubuh. Dan kalian sempurna." Arif mencoba melawan. Dia bacakan doa, ayat-ayat yang dia hafal. Tapi Winda tertawa. Dari perutnya keluar suara lain, suara pria yang mereka kenal, suara Bang Saipul. "Kalian pikir bisa kabur dari kutukan ini?" Ternyata bukan Winda yang berkuasa selama ini, tapi entitas yang bersemayam dalam dirinya. Suatu bentuk jin pemakan daging pria, dan Winda cuman wadah pertama.
Saat wadah rusak, jin itu cari tubuh baru. Dan Bu Lastri hanyalah perantara yang juga terikat dengan perjanjian lama. Ketika ikatan Winda rusak, Lastri yang mestinya menjaga garis itu. Tapi dia gagal. Dan sekarang gantinya Arif dan Jaka. Malam itu mereka berdua menghilang. Warga tak menemukan jejak. Rumah Arif kosong. Warung Jaka tak buka lagi. Seminggu kemudian, ada gerobak baru di pinggir pasar, dijaga oleh dua pria muda dengan wajah ramah, senyum sopan. Mereka jualan mie ayam. Katanya resep lama diturunkan oleh seorang ibu baik hati yang sudah wafat. Yang aneh, pembelinya hanya pria. Dan selalu setiap malam Jumat ada satu yang tak pernah pulang. Warga mulai curiga. Tapi mie itu enak. Kaldu gurih, dagingnya lembut. Tak ada yang bisa benar-benar berhenti setelah mencicip. Dan ketika malam mulai senyap, dari balik dapur kecil di gerobak itu, kadang terdengar suara bisikan perempuan. Pisau itu masih tajam, sayang. Lanjutkan, dagingnya belum cukup. Mangkuk merah tua kembali muncul di meja-meja. Termos kaldu berpindah tangan. Tapi tak ada yang benar-benar menyadari bahwa kutukan mie ayam itu tak pernah benar-benar selesai. Karena pesugihan yang memakan jiwa hanya butuh satu hal untuk hidup kembali. Orang yang lapar.